Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. kembali lagi dengan saya Kiai Jorgi di dalam program podcast Coikam segmen Okultisme. Di sini kita kedatangan abang ganteng kita. Siapa bang namanya bang? Babang Barong. Babang Babang Barong. Barong. Panggilannya Babang Barong, nama aslinya Maroni Saputra, ya kan. Boleh tahu nggak sih abang ini di basicnya silat atau ke mistik? Kalau untuk basicnya sih ya dua-duanya saya jalanin. Sejak kapan sih bang abang ini menyukai mistik dan silat? Kalau mistik sih kita dari tahun 2015 ya udah suka kemana-mana gitu. Cuman kalau untuk masalah silat baru-baru ini kok. Maksudnya kemana-mana itu mencari setan gitu ya? Iya, dari setan benar. Kalau silatnya dari kapan? Silatnya dari dari tahun 2019 ini. Cuman bulan 10 kemarin. Kalau dari 2015 itu abang ini apa berkelana mencari setan atau emang diem di tempat aja atau seperti apa nih bang? Ya kita kemana-mana itu ya nyari setan, bukan nyari setan sih ya, Nyari nyari setan. sejarah gitu kan. Nyari setan dia ya? Sejarah gitu kan, bukan setan, sejarah gitu kan. Kenapa tempat ini kok bisa jadi angker gitu, apa gimana caranya gitu kan. Sudah pernah mengalami hal-hal yang gaib gitu? Bukan sekali dua kali, dan sering kayak gitu. Sering ya? Merinding, udah pernah sebelum ikut kayak gitu. Sebelum ikut itu. Tapi abang nggak ngerasa takut gitu ya? Kalau penampakan pernah ngeliat? Kalau penampakan cuma sekelibatan gitu aja sih. Gitu-gitu Nggak, aja. nggak wujud aslinya itu enggak. Enggak. Kalau jin itu kan bisa berubah-berubah sih bang. Iya sih, benar itu. Kadang menyerupai ya. Kadang menyerupai. Abang Roni ini kenapa menyukai mistik itu? Gimana ya? Gimana nih? Satu. Ayo. Masalahnya satu kan, memang dari kawan juga suka kayak begituan. Jadi ya ikut lama-lama ya jadi senang juga gitu kan. Dunia mistik. Jadi tahu siarannya gini gitu kan. Okay. Jadi tahu tempat ini gitu. Sampai narik benda juga ya. Pernah narik benda berarti bang ya? Oh. Benda apa nih yang ditarik? Contohnya seperti apa nih? Dulu duit. Duit? Dapatnya duit kisar 10 juta. Wah. Kawan pindahnya ke kamar. Heeh. Terus ya dapatnya lagi ya sendok emas gede itu dinatar. Sendok emas benar apa emas kuningan gitu loh? Asli mas, asli. Asli. Kalau dibilang apa sih, kalau emas yang zaman dulu itu yang gede itu sendok yang gede Batangan ya? Batangan ya? Emas batangan emas gitu? itu ya, kayaknya emas asli loh itu, cuman zaman dulu, udah zaman dulu gitu. Kita bilang saja kuningan lah ya? Ya kuningan Biar enak ya? biar Kuningan. enak aja apa-apa, biar nggak salah paham, Biar nggak apa salah dibilang paham. emas bukan emas gitu kan takutnya. Selain itu enggak ada. Terus kita juga sampai sempet ribut juga sih sama teman dengan tentang gaib ya. Jadi kita tuh silaturahmi ke sana, sampai kita itu mau jebur ke sumur, cuma tahu tangannya gitu panjang gitu, tarik lagi langsung gitu. Seperti apa gimana? Di tangan itu masuk ke dalam Jadi kawan ini mau masuk kamar, mau masuk sumur, mau sumur. Jadi begitu kita perang dunia gaib loh, ini bukan dunia nyata ya, perang gaib. Saling bentrok gitu kan. Bentrok, takut juga ini ya. Saling bentrok dunia gaib. Jadi kawan itu dinatar itu hampir mau nyemplung sumur, cuma tangan itu tuh manjang sendiri gitu. Manjang sendiri dia. Langsung tarik lagi gini. Dari situ. Begitu pulangnya, siapa yang ngerjain ini? Kawan-kawan ini nggak ada yang mau ngaku kan, kawan-kawan dari Natar. Nggak ada yang mau ngaku. Saya punya kawan Bang Wawan. Bang Wawan itu di mana tuh? Bang Wawan tuh rumahnya di Sukadanaham atas. Sukamaju. Dia juru kunci Batu Putu. Gitu. Terus kata Bang Wawan,
ini siapa yang ngerjain gitu kan. Gak ada yang mau ngaku. Begitu Bang Wawan ini beling, telan sama dia, gini pindah ke orang itu yang ngerjainnya, karena mereka nggak ada yang ngaku. Jadi langsung luka nyucuk, gitu. langsung luka nyucuk cut gitu. Terus nggak apa-apa orang itunya. Terus ngeluarinnya kayak mana tuh? Seperti apa caranya? Yang itu nggak tahu lagi tuh di orang. Jadi kita pas nyampe pas sudah nyucuk di sini kan langsung kita pergi. Jadi kita cuma ninggalin sepatah dua patah. Lain kali kalau mengerjain jangan kayak gini gitu. Kita harus tinggal pergi gitu. Berarti kayak perpindahan ya, perpindahan yang kawan siapa sebutnya tadi? Bang Wawan memakan beling, terus memindahkan beling itu ke tempat orang yang bersangkutan itu ya. Karena mereka itu ditanyain nggak mau ngaku, ya kesel lah gitu kan. Kesel, ya itu kerjain balik sama kita. Emang abang ini nggak ada rasa takutnya tuh? Kalau untuk rasa takut sih buat apa kita takut gitu sama setan kan? Pernah disamperin? Bukan pernah lagi, sering disamperin ya. Dari lewat mimpi? Lewat mimpi sih enggak, cuman kadang-kadang lagi jalan ya, set jalanan. Oh kayak kelibetan lagi itu apa jelas ini? Jelas. Kalau ini jelas. Lagi jalan mau ngajak rumah tuh kan, betul? Ngapain sih tuh? Nah, lewat lagi. Berarti udah terbiasa. Udah terbiasa gitu kan. Gimana mau diusir dia nggak mau. Kalau saya boleh tahu tuh bang, katanya nih, abang bisa silat juga, benar nggak itu? Ya silat sih ya, bukannya kita nyomong ya, bukannya apa. Ya semua itu belajar butuh proses. Butuh proses ya. Kira-kira bisa nih nanti ditunjukin dan Bang Roni ya silatnya seperti apa ya? Siap. Kalau di silat nih bang, mau nanya bang, kalau di silat itu abang ini udah warga belum? Apa ya, warga ya bahasanya ya? Malam kami ya warga. PSHT itu warga. Oh di PSHT ya bang ya? Warga. Kalau di silat sering terjadi Sambung antar bersaudara. bukan? Apa Kalau itu kan ada waktunya kayaknya ya. Maksudku sering terbentur energi gaib dari luar atau dari kawan-kawan atau seperti apa sih bang? Pernah nggak ngerasa terbentur itu? Nggak terbentur sih enggak sih. Saya nggak pernah terbentur, ngerasa enggak. Cuman ya cukup tahu aja kalau saya. Oh ini ya. Perkenalan aja. Batin. Perkenalan batin. Gitu. Tapi kalau di luar terbentur terus. Bentur terus. Saya dekat abangnya bentur nih. Bentur ya? Padahal saya nggak ada apa-apa loh. Oh. Saya nggak ada apa-apa loh, dia terbentur. Iya. Mungkin suasananya aja mungkin ya. Sunyi, sepi, sejuk ya. Kira-kira abang ini kalau di dalam gaib ya, di dalam gaib itu apa nih bang pegangannya? Gak bisa tahu nggak ya? Abangnya nggak mau ngasih tahu abangnya. Ya udah, kalau nggak kasih tahu nggak apa-apa bang, kan kita cuma sharing aja. Ada nggak sih bang, sekali ini nanya nih, ada nggak sih dampaknya dari pengambilan barang atau hal-hal seperti itu yang abang ceritain itu, dampaknya gitu di badan atau di kawan kawan ya atau di keluarga itu ada nggak? Dampaknya ada ya di badan kita sendiri. Badan kita sendiri ya bang? Ya kayak badan ini kayak sakit, tapi kalau di pegel-pegel ya? Pegel, kurang dipijit. Benar sekali. Kurang dipijit. Terus kalau diperiksa ke dokter nggak ada apa-apa, ya itulah dampaknya. Itu berapa lama tuh bang? Kok sampai ke periksa ke dokter itu? Kalau untuk periksa ke dokter itu ya lumayan, ya nggak lama sih. Kalau pas sudah bayinya diperiksa, begitu diperiksa tau-tau nggak ada penyakit. Oh lebih dari 3 hari lah ya? Seminggu lah. Seminggu. Oh lama juga bang seminggu. Seminggu ngerasain sakit.
kurang dipijit berarti kan. Kalau pengalaman bang, aku mau nanya nih, pengalaman yang paling membuat abang ini kayak seperti lucu, seru, atau menyeramkan? Ya kalau untuk itu sih kebanyakannya konyol, hal konyol. Contohnya seperti apa nih? Ya banyak lah contohnya kalau udah di apa di lokasi mah banyak contohnya itu. Kayak misalkan abang nih takut nih ikut saya setting, ikut begitu nyampe lokasi kan gelap tuh, ada kamera apa cahaya kamera gitu kan, apa cahaya lampu kita gitu kan, lampu LED. Begitu dia maju sendirian kita takut-takutin aja. Ada. Nah gitu jadi konyol kan. Jadi dia langsung ketakutan gitu kan. Nyampe ada yang benar-benar saking takutnya sampai kesurupan nggak pengalaman? Kalau untuk penakut sampai kesurupan sih belum ada, Belum ada ya. Paling mentok ketakutan itu aja, lari ya karena ketakutan itu kan spontan, itu kan udah lari. Jadi kita juga ketawa-tawa aja lah kan dia lari padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, abang kalau ngelihatnya itu sosoknya seperti apa dan abang ngerasanya itu apa? Gitu. Kalau untuk merasa yang udah dari tadi sih saya ngerasa Ngap ya. Tekanan ya. Tekanan. Panen di depan tuh gede, tinggi. Yang di depan itu, mengerikan juga ya. Jadi takut nih untuk pulang. Gede tinggi ya. Kalau yang ini di dalam ruangan ini kira-kira abang ngeliat sosok atau merasakan seperti apa di ruangan ini? Kalau di ruangan ini ya, jangan di depan ya. Kalau di depan jadi takut nih, besar tinggi kan. Aduh. Kalau di ruangan ini ya nggak ada sih, kalau saya lihat nggak ada, cuma ya sejuk aja gitu. Sejuk aja ya. Kalau saya sih melihatnya ngerasa bang ya, bukan melihat, ngerasa nih. Ada kayak sosok wanita. Benar nggak sih bang? Itu ya tadi di situ. Kalau saya ngelihatnya nih, ngerasa seperti itu. Ada satu wanita. Wanita apa nih? Ini serius apa bercanda nih? nanti ini apa namanya, abangnya bercanda kan malah bercanda nih. Serius apa bercanda nih bang? Serius. Kira-kira serius ya? Ada sosok wanita apa? Satu wanita? Udah satu wanita. Nantiin kita terus. Lagi guys di sini guys. Di sini. Mungkin kalau kalian yang punya apa kelebihan atau bisa melihat juga kayak kita, kayak saya, mungkin kalian bisa melihat apa yang ada di belakang kita ini. Belakang mana nih bang? Belakang saya bang. Takut juga belakang saya ini bang. Kira-kira ganggu nggak sih bang kalau di sini? Nggak ya? Enggak, dia Jadi gimana ya? dia baik hati. Satu apa dua sosok ini bang? Kalau saya ingat sih satu. Antara ada dan tiada. Berarti apa ya? Antara ada dan tiada. Yuk Bang Roni, sekarang aku mau nanya nih. Antara mistik dengan silat itu berkaitan nggak? Atau abang menggunakan silat yang dilandasi mistik, atau mistik yang dilandasi silat sebenarnya? Enggak ya? Itu enggak gitu. Kalau untuk mistik ya mistik lain cerita. Tapi kalau untuk silat ya silat. Tenaga dalam ya, Tenaga dalam. Asli dari tubuh ya. Dia murni, nggak ada ilmu-ilmu apa-apa tuh. Tenaga murni lah ya ibaratnya. Tapi kalau mistik ya ilmu seperti ilmu itu. spiritual. Oke. Belajar mistik atau mempunyai keturunannya, atau seperti apa gitu kan? Ada sih sekarang orang ngomong, wih ini keturunan. Satu keturunan. Keturunan dari siapa nih? Bapak, emak? Dari keluarga bapak. Keluarga bapak. Terus yang kedua juga ya. Guru juga lah ya. Guru juga. Di mana nih boleh tahu nggak guru ya? Kalau bergurunya kita di Pandeglang. Wow, jauh juga Pandeglang. Nyebrang berarti guys. Nyebrang. Nyebrang. Berapa lama sih bang di Pandeglang itu?
kalau untuk berburu? Boleh tahu nggak nih? Saya dulu Siapa tahu saya mau di berburu, Pandeglang kurang lebihnya 2,5 tahun. 2 tahun setengah. 2,5 tahun Pandeglang nggak pulang. Untuk berburu 2 tahun setengah. Ya nggak ketemu sama orang tua, nggak ketemu sama. Kalau di belakangan sih kangen, cuman ya kita kan memperdalam ilmu gitu kan. Ilmu spiritual ya. Bukan ilmu spiritual juga. Apa aja? Satu ilmu spiritual, terus yang kedua juga ilmu agama. Ilmu agama. Jadi seperti mencari hilalnya lah. Benar. Atau mencari jati diri. Jati diri, benar. Bisa. Bagus itu bang. Kalau kira-kira saya cocok nggak sih bang belajar di sana bang? Soalnya kan kita sama-sama belajar kan. Kira-kira cocok nggak nih bang? Cocok sih bang. Cocok ya. Cocok. Alhamdulillah. Cocok. Kalau gitu. Alhamdulillah cocok. Ini ada yang ikut satu. Mana? Oh, takut juga saya bang. Ada yang ikut. Katanya ada yang ikut nih di sini kan. Takut juga kan. Apa kira-kira nih bang yang bentuknya kalau abang lihat? Cewek. Cewek. 1, 2 bang. 5. Sorry, enggak ini ada bang ini bang. Enggak bercanda. Ada 1 apa 2? 1. Mengikuti saya atau emang ada di sini bang? Emang ada Juga di merinding sini. saya. Tuh, merinding tuh. Emang ada di sini. Dia suka mungkin sama abang. Waduh. Karena abangnya ganteng kan. Bang Roni ini bisa aja. Padahal mah lebih ganteng abang lu. Aduh. Kalau saya bang, Jadi terhori ya. kalau saya terus terang malu bang, malu. Kok malu sih? Yang nyata aja belum tentu bang. Mau yang gaib ini bang. Gimana coba bang? Iya. Tapi gak perlu malu. Yang penting kita yakin. Yakin. Kalau Babang Barong pesannya untuk kawan-kawan yang seperti indigo atau seperti belajar untuk menginginkan atau ingin mengetahui Atau belajar atau belajar ilmu gitu kan. mengetahui selain dunia manusia Heeh. ada juga dunia gaibnya itu. Apa sih bang pesannya untuk mereka nih yang nonton di sini? Yang belum ini. Ya pesan saya sih, kalau belum bisa ya jangan dulu belajar berilmu itu sebenarnya nggak baik berilmu itu sebenarnya. Tapi kalau emang punya keturunan ya diasah lagi aja biar supaya kita itu bisa bantu orang itu kan yang kena yang kena santet. Sekarang ini kan zamannya main santet men, ya kan bener nggak bang? Santet sekarang. Iya, juga. zaman santet. Makanya kita ini sering ngobatin itu ya kayak santet itulah penyakit tapi diobatin ke rumah sakit nggak ada penyakitnya. Nah, yang kita lihat itu ya berarti itu ada kiriman dari orang lain yang nggak suka sama orang itu gitu. Nah jadi pesan saya ya itu aja sih. Berarti seperti ini ya bang ya. Saya perjelas lagi. Berarti untuk yang baru-baru belajar, seandainya tidak kuat atau tidak mampu raganya, ya ngapain gitu kan ya. Tapi kalau yang udah ada pondasi keturunan, benar keturunan. berarti tinggal diasah aja. Diasah seperti lagi. pisau ya, biar tajam. Nggak usah nyari-nyari guru lagi Nggak gitu. usah nyari guru lagi. Buat apa nyari guru lagi? Karena Kita bisa sendiri. dampak yang akan terjadi itu sangat di luar akal nalar manusia. Itu ya. Makasih nih bang udah datang mampir ke sini ke podcast Coikam. Siap. Besok kita berarti kalau ketemu di jalan nih ya kita bisa sejanjian seteleponan, bisa collab ya kan. Boleh. Abang sendiri kerjanya tapi ya apa ada tim juga? Kita ada tim juga. Ada tim juga. Oke. Demikian obrolan kita dengan Babang Barong atau Roni Saputra. Obrolan santai-santai yang sangat menegangkan sekali. Kami akhiri wabillahi sampai deg-degan. Iya juga, saya juga deg-degan loh bang. Masa? Bener, deg-degan. Ya. Kalau gitu bang, yang pesan ini bang.
Kami akhiri gini ya Bang tangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Gaspol.